Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Hamidah dengan NIM 200606110047 dalam mata kuliah Fikih Arsitektur kelas C. Di sini saya akan menjelaskan tentang fondasi tekstual dan kontekstual Fikih Arsitektur. Latar belakang dalam kontekstual dan tekstual fikih arsitektur adalah upaya dalam mencari hukum syariah dengan memperhatikan realita kehidupan antara manusia dan bangunan dalam satu lingkungan yang bersifat modern, dan memperhatikan berbagai hal yang bertujuan untuk mensejahterakan. Fikih arsitektur merupakan kajian penting dalam arsitektur Islam. Oleh karena itu, perlu adanya kajian lebih dalam terkait fikih dan ilmu arsitektur sebagai implementasi Islam secara total. Hakikat fikih arsitektur meliputi definisi, objek kajian, pencetus, dan subjek arsitektur. Fikih arsitektur merupakan kumpulan dari berbagai prinsip fikih yang mengakibatkan mobilitas suatu kota sebagai akibat dari kontak setiap anggota masyarakat, kecenderungan bentuk arsitektur bangunan, dan berbagai isu seputar bangunan yang menghadirkan sebagai hasil kolaborasi ulama fikih dengan praktisi bangunan dan arsitektur sebagai fatwa hukum fikih berdasarkan ilmu usul fikih. Epistemologi Islam dalam fikih arsitektur juga merupakan bagian dari metode nalar bayani sekaligus burhani. Strategi fikih arsitektur adalah Al-Quran, hadis nabawi, dan prinsip-prinsip fikih. Di sini saya menjelaskan tentang rumusan masalah. Yang pertama yaitu tentang rumusan masalah. Rumusan masalah meliputi yang pertama, bagaimana fondasi tekstual dan kontekstual fikih arsitektur yang dikaji dalam Quran Surat Al-I'raf ayat 199. Yang kedua, bagaimana kontekstual dan kontekstual fikih arsitektur hadis nabawi. Yang ketiga, bagaimana menerapkan kaidah dalam konteks fikih arsitektur. Dan yang keempat, bagaimana fatwa para ulama tentang fikih arsitektur. Tujuan dari rumusan masalah ini yang pertama untuk memahami fondasi tekstual dan kontekstual fikih arsitektur Quran Surat Al-A'raf ayat 199. Yang kedua, memahami fondasi tekstual dan kontekstual fikih arsitektur hadis nabawi. Yang ketiga, memahami fondasi tekstual dan kontekstual kaidah fikih dan usul fikih dalam bidang arsitektur, mengidentifikasi dan mengoperasi fondasi tekstual fikih arsitektur. Selanjutnya yaitu epistemologi Islam fikih arsitektur. Untuk mempermudah peletakan dasar epistemologi Islam fikih arsitektur, maka alangkah baiknya jika kita menyimak pernyataan Muhammad Salihin berikut. Tema fikih berasal dari rahim Islam, sedangkan akidah terlahir dari rahim ihsan. Adapun tasawuf terlahir dari rahim ihsan. Solikin 2008 221-228. Berdasarkan pernyataan tersebut, maka dapat dipastikan bahwa fikih arsitektur termasuk dalam kategori metode nalar bayani, yaitu sebuah disiplin keilmuan yang dibangun berdasarkan teks-teks syariat atau wahyu. Sadullah 2009. Jika Al-Jabri 2003 menyatakan bahwa terdapat 3 epistemologi Islam, yaitu metode bayani, metode burhani, dan metode irfani. Maka ilmu tasawuf termasuk pada bagian nalar metode irfani, sedangkan ilmu akidah atau ilmu kalam tertulis dalam bagian ilmu bayani. Sebagaimana ilmu fikih, maka
perbandingan fikih arsitektur sebagai bagian ilmu fikih yang masuk dalam beragam kategori nalar bayani. Dengan disiplin ilmu lain dalam Islam adalah sebagaimana tabel yang disyaratkan oleh Abdullah 2001 sampai 2007. Seperti contoh tabel di bawah ini. Yang pertama yaitu tentang ada 3, nalar bayani, nalar irfani, dan nalar burhani. Sumber dari nalar bayani yaitu adalah otoritas teks dan al-ilmu al-tauqifi. Sumber dari nalar irfani percobaan rohaniyah, dan sumber dari nalar burhani yaitu realitas al-ilmu al-husuli. Metode dalam nalar bayani yaitu ijtihad dan kias analogi. Dalam irfani, rasa rohani pembersihan jiwa melalui riyadhah atau yang disebut dengan tirakat. Dan burhani abstraksi al-bahsiyah, at-tahliyah, dan at-taqyibiyah, an-naqdiyah. Approach dari nalar bayani yaitu tentang bahasa. Irfani psikognotis, intuisi, dan rasa rohani. Dan burhani filosofi saintis. Kerangka teori pada nalar bayani yaitu hubungan hukum pokok cabang, hubungan lafadz dan interpretasinya. Dalam irfani antara lahir batin, tanzil ta'wil, kenabian, kewalian, dan hakikat metafora. Dan untuk yang burhani adalah al-tasawwuru, al-tasdiqu, premis-premis logika, dan universalitas dan parsialitas. Istinbat al-hakam fikih arsitektur. Yang pertama yaitu tentang Al-Quran. Al-Quran merupakan wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan perantara malaikat Jibril dan disampaikan dengan jalan mutawir, ditulis dalam mushaf, dan membacanya merupakan ibadah dalam mendiskusikan dan mempelajarinya. Permasalahan hukum bangunan para fikih berpegang pada Quran surat Al-A'raf ayat 199. Hudil afawa wamru bil urfi wa'aridu annal jahilin. Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkan yang ma'ruf serta berpalinglah daripada orang-orang bodoh. Dalam konteks fikih bangunan, para ulama fikih mengartikan lafadz al-urfu dalam ayat ini sebagai desain yang berlaku disukai oleh khalayak luas dan tidak ada yang menentangnya. Berdasarkan sudut pandang arsitektur bangunan, maka lafadz al-urfu kebiasaan memiliki 3 arti. Pertama, interpretasi yang dimaksud oleh para pakar fikih dalam melahirkan setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan hadis nabawi, yaitu setiap permasalahan yang bersifat umum dan berpengaruh terhadap lingkungan bangunan. Contohnya seperti kebiasaan yang dilakukan dan dioperasionalkan adalah sebuah penduduk suatu daerah dalam mendirikan bangunan. Pemaknaan pertama ini adalah dasar hukum yang dipakai oleh sebagian pakar fikih untuk memecahkan permasalahan yang tidak bernas. Sebuah makna yang terlahir dari perkataan Abdullah bin Mas'ud, sesuatu yang diyakini sebagai kebaikan oleh kaum muslim, maka sejatinya ia adalah juga sebuah kebaikan di samping Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdasarkan hadis ini pula, kaidah suatu tradisi yang dijadikan pijakan hukum bahkan tokoh sebagai dasar hukum jikalau ia berlaku secara umum. Kedua pemaknaan perilah al-urfu ini lebih banyak berpengaruh terhadap tata suatu kota dalam Islam. Arti tersebut merupakan pengakuan syariat pada aturan-aturan yang berlaku di antara orang sebelah dalam memastikan batasan kepemilikan serta hak. Contohnya meletakkan tangan merupakan tanda-tanda terdapatnya keakraban serta ketersambungan. Contoh lagi kala Raja Zuhair Bayi Baras
Raja dinasti Mamluk Mesir memberlakukan kewajiban lapor dokumen kepemilikan tanah untuk tiap owner tanah. Implikasinya seperti ini. Bila mereka tidak sanggup menampilkan dokumen yang diartikan hingga secara otomatis status kepemilikan atas tanah hendak dicabut dari mereka. Bagi Ibnu Abidin, Syekh al-Islam Imam Nawawi merupakan tokoh agamawan yang paling menolak kebijakan tersebut. Apalagi Imam Nawawi memaklumkan kepada raja kalau kebijakan tersebut merupakan sangat tolol serta tidak lazim. Karena bagi ulama Islam, tidak halal untuk seorang menggugat kepemilikan legal seorang terhadap suatu benda, terlebih memaksanya buat meyakinkan kepemilikan tersebut. An-Nawawi terus-terusan menerus tanpa henti memberitahukan kesalahan si Sultan, serta nasihatnya hingga pada kesimpulannya di Sultan menganulir kebijakan. Inilah Hakiyatan Nawawi al-Fiqih yang para ulama lintas mazhab sudah bermufakat atas kredibilitasnya serta mengakui mutu tahqiq dan kemuliaannya. Dalam konteks hikayat di atas, para ulama menerima hukuman Nawawi tanpa terdapat satupun yang menang dasar hukuman Nawawi yang berasal dari al-urfu. Yang ketiga yaitu pola ataupun struktur bangunan. Pemaknaan ketiga mengenai al-urfu inilah yang sangat mempengaruhi pada area perkotaan. Kala sesuatu warga memakai tata cara yang seragam selalu dalam membangun suatu bangunan sebab terdapatnya sesuatu tradisi dalam membangun ataupun pola spesial. Contohnya yaitu tentang penduduk Qohiroh. Penduduknya memakai bebatuan yang dipadatkan buat membangun konstruksi bangunan mereka. Sebaliknya, di sisi lain penduduk kota Rashid memakai batu bata dari tanah. Contoh lagi, seperti penduduk kota Rashid yang menjabat selaku orang dagang menjadi lantai dasar, mereka selaku pertukuan ataupun agen perdagangan. Yang terakhir yaitu di antara tradisi yang dapat kita amati di permukaan kota Rashid merupakan bila suatu rumah memiliki dua arah yang menghadap dua jalur yang berbeda, hingga pintu rumah tersebut diletakkan menghadap jalur yang sangat spesial. Perihal ini diseleksi buat menjauhi terlihatnya pejalan kaki yang terdapat di luar ataupun di dalam rumah. Yang kedua yaitu tentang hadis Nabawi. Hadis Nabawi adalah segala yang didasarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrik atau sifat yang menyatakan bahwa hadis Nabawi yang dijadikan pedoman oleh para ahli fikih dalam konteks hukum seputar bangunan adalah diriwayatkan dari Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah SAW telah memutuskan tidak boleh ada kemanfaatan pribadi namun membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakannya orang lain walaupun tanpa unsur kemanfaatan bagi pelaku. Diriwayatkan dari Anas bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kalian semua lebih mengetahui urusan dunia kalian. Menurut Zuhali, hadis riwayat Anas tersebut secara eksplisit memberi kelonggaran seluas-luasnya kepada masyarakat luas untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka. Di samping juga menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai berbagai ragam ilmu non-syariat. Kaidah fikih atau yang disebut qawaid fiqhiyah adalah salah satu cabang ilmu di dalam ilmu ushul fikih. Kaidah fikih terdiri dari dua suku kata, yaitu kata kaidah atau qawaid
dan kata fikih atau fiqhiyah. Kata kaidah atau qawaid secara bahasa atau etimologi berasal berarti asal, al-asl, atau asas, al-asas, yang berarti asas landasan, dasar, basis, atau fondasi. Dengan demikian, kaidah fikih berarti kaidah fikih berisi kaidah-kaidah universal bagi pelaksanaan jurisprudensi hukum Islam. Dalam konteks fikih arsitektur ada dua kaidah fikih yang paling berperan dijadikan landasan hukum oleh para ahli fikih dan peserta kaidahnya. Yang pertama yaitu kaidah dianalisis landasan normatif serta diinterpretasi secara terminologis. Interpretasi terma ad-duru dikaji secara bahasa Al-Quran, sunnah nabawiyah, serta ilmu fikih. Kaidah secara redaksional berasal dari hadis Rasulullah SAW yang secara aplikatif dijadikan dalil oleh para ulama fikih buat menanggapi bermacam khusus temporer yang tidak mempunyai landasan tertulis dalam Al-Quran serta Al-Hadis. Perihal kaidah dalam beberapa riwayat Rasulullah SAW bersabda. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak boleh membahayakan orang lain dan tidak boleh membalas bahaya dengan bahaya. Hadis dalam kitab disusun An-Naisaburi 2011. Dan yang selanjutnya yaitu hadis dari yang diriwayatkan oleh Ubadah bin Somit bahwasanya Rasulullah SAW sudah memutuskan tidak boleh terdapat kemanfaatan individu tetapi membahayakan orang lain sebagaimana larangan membahayakan orang lain meski tanpa faktor kemanfaatan. An Ayyadata bin Naswamata anna Rasulullah SAW qala an la durara wa la durara. Interpretasi ternama Al-Ururu secara bahasa bagi Faris. Interpretasi ternama Al-Ururu secara bahasa bagi Faris. Terma ad-doru mempunyai tiga arti lawan kata antoni atau lawan kata atau yang disebut dengan biasa antoni. Dari kemanfaatan berkumpulnya suatu serta kemampuan diri. Sebaliknya bagi terma ad-doru bermakna watak karena dalam tiap barang serta kecil an-naqau wa aiku bersumber pada dua komentar tokoh di atas. Hingga arti dari terma ad-doruru merupakan kekurangan, kesempitan, serta ketiadaan manfaat suatu hingga menjadikan nampak tidak sempurna. Menurut Murabit, setidaknya Al-Quran mengartikan terma ad-doru dalam 17 makna sebagaimana di bawah ini. Nomor 123 dalam Quran surat Al-Yunus 107 dan Az-Zumar ayat 8 yang bermakna bencana, kesusahan, dan bahaya. Yang keempat dan kelima terdapat pada surat An-Nisa ayat 94, Al-Anbiya ayat 83-84, dan An-Nahl ayat 53-54. Selanjutnya yaitu yang keenam Al-Isra
ayat 56 dan Ar-Rum ayat 33 yang bermakna paceklik. Tadi yang 45 itu yang bermakna sakit dan kepayahan. Yang ke-7 dan 8 terdapat pada surat Yusuf ayat 88 dan Al-An'am ayat 42 yang bermakna kelaparan dan kebutuhan. 9-10 Al-Imran ayat 176 dan At-Taubat ayat 39. Degradasi yang bermakna tentang degradasi status sosial dan tuna pangkat. Nomor 11 dan 12 terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 102, Ar-Raidu ayat 16 dan Al-Hajj ayat 12-13 tentang menyakiti dan tidak bermanfaat. Ke-13 dan ke-14 antara Al-Isra ayat 67 dan As-Saba ayat 42 tentang siksaan dan kehancuran. 13-14 tentang pada surat Al-Isra ayat 67 dan As-Saba ayat 42 antara siksaan dan kehancuran. 15 Al-A'raf 108 ayat 108 dan Yunus 49 tentang kesehatan, dan yang terakhir yaitu 16-17 dalam surat Al-Baqarah ayat 231 dan At-Talaq ayat 6 yang bermakna melampaui batas dan membuat sempit. Mohon maaf, akan saya perbesar lebih dulu. Di antara makna terma ad-darur dalam Sunan Nabawiyah adalah sebagaimana tulis Murabit dan bahwa ini menyakiti orang lain. Manduru ad-durullah bihi wa ma syakkallahu alaihi. Menyakiti orang lain. Seperti di bawah ini, silakan dilihat. An-Nasr. Mohon maaf, saya tidak terlihat. Anjuta mata binnati wa habba akhati ukasyata falta hasratu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi unnasi wa huwa yaqulu laqad hamamtu an anha anil hila fanadartu fi rumi wa qarisa fa idza hum yukhiluna auladahum wala yaduru auladahum dzalika syayaya, yang bermakna tentang membuat bahaya orang lain, dan seterusnya, yang bermakna kerusakan kondisi yang jelek dan bencana, degradasi status sosial dan tuna pangkat, kebutuhan dan sakit, kerusakan, serta lain-lainnya. Bisa dilihat dari sini. Selanjutnya yaitu tentang menolak kerusakan itu lebih diprioritaskan daripada menarik kemanfaatan. Di antara contoh pelaksanaan kaidah dalam konteks fikih arsitektur merupakan yang pertama, tidak diperbolehkan untuk menghuni lantai dasar ataupun penghuni lantai atas memakai hak kepunyaan kepribadiannya.
tapi berikan dampak kerusakan yang nyata pada tetangganya meski dalam pemakaian hak tersebut ada kemanfaatan individu untuk pengguna. Tidak diperbolehkan untuk seseorang yang membuka jendela kamar ataupun rumahnya tetapi berimbas terlihat rumah tetangganya ataupun apalagi aura tetangganya. Yang ketiga yaitu tidak diperbolehkan mendirikan tempat perasaan buah dapur umum serta tempat penyembelihan binatang yang beraroma dan asapnya merugikan tetangga dekat. Dan yang terakhir, tidak boleh seseorang muadzin atau azan di atas tower yang menjadikan berbagai hak privat tetangga setelah sebagai masjid nampak olehnya, karena hukum azan merupakan sunnah, sebaliknya memandang aurat orang lain merupakan hal yang sangat-sangat haram. Kaidah ad-daruru yadufu biqadari al-imakani. Bahaya ditolak semampunya. Berdasarkan kaidah ini, maka setiap bahaya harus dihilangkan. Dihilangkan 100% jika mampu, jika tidak maka harus dihilangkan semampunya. Kaidah ini juga memberi pemahaman dan kewajiban menghilangkan kemungkinan terjadinya suatu bahaya sebelum bahaya tersebut terwujud menjadi realita. Berdasarkan pemahaman cabang kaidah ini, maka ada dua contoh penerapannya dalam konteks fikih arsitektur, yaitu ketika sebuah bahaya masih dalam kadar potensi dan ketika sebuah bahaya telah muncul sebagai realita. Di antaranya contoh ketika sebuah bahaya dalam kadar potensi adalah yang pertama, yaitu membangun ulang dinding yang retak-retak rusak. Mengukur dengan pasti, teliti, dan cermat dalam pengukuran ketinggian sebuah bangunan. Yang ketiga yaitu merapikan sistem perancangan pintu jendela, ventilasi, dan lain sebagainya. Sementara di antara contoh ketika sebuah bahaya telah muncul dalam realitas sehingga harus dihilangkan sekuat tenaga adalah memaksa orang untuk membuka arah jendelanya ke arah rumah orang lain untuk menutupinya secara permanen jika sampai batas bisa melihat aurat perempuan di rumah tetangga. Memaksa anggota perserikatan untuk turut dalam memperbaiki dinding perserikatannya yang rusak dan tidak bisa dibagi serta menahan hak pihak yang tidak mau ikut andil dalam perbaikan. Yang selanjutnya yaitu disyariatkan syuf'ah untuk menghindari bahaya keburukan dalam bertetangga dan kewajiban mengembalikan barang yang digosok ketika barang tersebut masih dalam kondisi utuh dan selamat dari cacat. Jika barangnya sudah rusak atau cacat, maka wajib mengganti dengan barang yang sama atau harga barang ketika rusak. Kaidah selanjutnya yaitu tentang bahaya. Tidak boleh dihilangkan dengan bahaya. Hilangkan dengan bahaya atau bahaya. Tidak boleh dihilangkan dengan kadar bahaya yang sama dengannya. Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks fikih arsitektur adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu tidak boleh seorang merancang lubang mata angin di dinding rumahnya dengan tujuan untuk melihat aurat keluarga tetangganya, sebagaimana tidak diperbolehkan bagi tetangganya untuk membalas perbuatan tersebut dengan merancang lubang mata angin yang bisa digunakan untuk melihat aurat keluarga pihak perempuan. Tidak boleh bagi seorang menggali sumur di dekat dinding tetangganya, sebab pasti akan berdampak negatif. Seperti tidak diperbolehkan bagi tetangganya membalas perbuatan pihak pertama dengan menggali sumur di dekat dindingnya. Itu sangat tidak diperbolehkan karena akan mengecoh pada suatu pertengkaran antara tetangga. Sebagaimana mestinya kita tidak boleh sebagai makhluk sosial kita harus menjaga tentang hablum minannas. Tidak boleh bagi seorang merubuhkan dinding pembatas, dan yang terakhir, tidak boleh bagi seseorang menumbuhkan dinding pembatas rumahnya dengan rumah tetangganya dengan alasan ingin memperluas bangunan rumahnya sampai mendapat izin dari tetangga tersebut. Kaidah selanjutnya yaitu tentang kejelekan yang paling rendah dari dua kejelekan dipilih atau bahaya yang paling ringan dari dua bahaya dipilih. Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks fikih arsitektur ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, jika seseorang memanfaatkan
hak miliknya, niscaya dia akan mendatangkan bahaya pada tangannya. Namun jika dia tidak memanfaatkan hak miliknya, maka dia sendiri yang akan tertimpa bahaya. Yang kedua, jika ada seorang ingin memagari tanah yang dimilikinya, namun ada pohon milik tetangga yang menghalangi pekerjaannya. Ketiga, yaitu jika seorang menggali sumur namun membuat kering sumur pada tangannya, itu sangat tidak dianjurkan. Yang selanjutnya itu tentang kaidah bahaya yang bersifat khusus ditanggulangi untuk menolak bahaya yang bersifat umum. Di antara contoh penerapan kaidah dalam konteks arsitektur ini adalah yang pertama, yaitu wajib membongkar tembok yang doyong-doyong ke jalan umum seperti dinding yang ingin roboh. Larangan membuka bengkel atau dapur klasik di tengah kios atau penjual ikan, karena itu sangat-sangat merugikan bagi para penjual ikan jika kita membuka bengkel ataupun yang selanjutnya itu pelebaran jalan ketika telah terasa sempit oleh para pengguna jalan. Selanjutnya yaitu menjauhkan letak bangunan tempat penyembelihan hewan dari tempat hunian serta membangun di tepi kota, memaksa pemilik bangunan tua dan rapuh agar membongkarnya sebab khawatir merobohi para pengguna jalan. Diperbolehkan menghancurkan rumah yang menjadi penghubung semakin besarnya api yang membakar perumahan dengan tujuan menghentikan batas jangkau jilatan nyala api. Jadi kita tidak apa-apa jika kita merobohkan bangunan yang bisa menjadi penyambung dari bara api itu dengan tujuan untuk menyelamatkan para korban jiwa. Dan yang terakhir yaitu diperbolehkan membongkar dan memindah makam pribadi sebab kemaslahatan umum seperti membangun benteng pertahanan sebagaimana pernah diwafatkan oleh Hakim Hanif di masa pemerintahan Mustafa Pasha. Selanjutnya yaitu kaidah tentang adat kebiasaan itu dikokoh sebagai landasan hukum. Dalam Quran surat Al-A'raf ayat 199. Dan perkataan Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengajarkannya ma'ruf serta berpalinglah dari orang-orang yang bodoh. Diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, Allah melihat hati segenap hamba-hambanya, lalu dia menemukan hati Muhammad SAW sebagai hati terbaik dari hamba-hambanya yang lain. Maka dia memilih Muhammad untuk zatnya, mengutusnya dengan membawa risalahnya. Kemudian Allah melihat hati segenap hambanya setelah hati Muhammad, lalu dia menemukan hati para sahabat Muhammad sebagai hati terbaik semua hambanya. Maka dia menjadikan para menteri nabinya yang berperang untuk membela nabinya. Oleh sebab itu, setiap perkara yang dipandang baik oleh kaum muslim, maka dia adalah suatu kebaikan menurut Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana setiap perkara yang dipandang jelek oleh mereka, niscaya ia adalah suatu kejelekan menurut Allah Subhanahu wa taala. Berdasarkan kedua landasan normatif di atas, maka para ulama fikih berpendapat bahwa adat istiadat dijadikan salah satu faktor dalam pembentukan hukum syariat. Ketika terjadi ketiadaan teks Al-Quran dan Al-Hadis serta adat istiadat tersebut tidak berlawanan dengan prinsip-prinsip syariat asal Drani. Selanjutnya interpretasi terma al-adatu. Sebelum membahas lebih jauh perihal al-adatu, perlu diketahui bahwa dalam tulisan ini diberi pendapat ulama yang menyatakan persamaan antara terminologi al-adatu dan al-urfu. Dengan kata lain, al-adatu adalah sinonim dari al-urfu. Di antara mereka adalah An-Nasafi dalam Mustafa Salaiwat dalam al-urfu dan As-Salah Sadrani dalam al-Qawatu al-Kubra wa Matara'u an-Nahu. Menurut As-Sadani, secara epistemologi bahasa, terma al-adatu bermakna kebiasaan dan terus-menerus dalam suatu bermakna.
Sedangkan secara terminologi terma al-adatu menurut para pakar fikih adalah terus-menerus melakukan sesuatu yang diterima oleh akal sehat serta mengulanginya terus-menerus. Pengertian adat ini adalah sesuai dengan pengertian al-urfu dalam konteks perbuatan. Sementara itu Al-Qarafi dalam As-Sadani ayat 332 menyatakan bahwa adat adalah keberlakuan suatu makna secara umum di suatu daerah atau sebagian besar daerah tersebut. Sirojuddin Al-Hindi dalam As-Sadrani ayat 334 berpendapat bahwa adat adalah pengibaratkan perihal sesuatu yang telah meresap jauh dalam jiwa dan terus terang serta diterima oleh akal sehat. Kaidah selanjutnya yaitu tentang suatu perbuatan yang menjadi kebiasaan masyarakat adalah argumentasi yang diwajibkan diamalkan. Di antara kaidah ini adalah jika berlaku sebagai kebiasaan bahwa seorang teman yang bertamu ke rumah temannya untuk masuk tanpa izin, maka tanpa izin dan mandi tanpa izin, maka orang tersebut boleh melakukan ketiganya tanpa izin. Jika suatu daerah berlaku kebiasaan boleh mengambil buah yang jatuh ke tanah di kebun, taman perumahan tanpa izin pemilik terlebih dahulu, maka boleh mengambil buah tersebut tanpa izin terlebih dahulu. Menurut As-Sadrani, berbagai perancangan dan penggunaan manfaatan serta fasilitas umum juga berdasarkan kaidah poin ini seperti dalam konteks hak minum, yaitu pengibaratan distribusi air secara adil secara bergantian di antara anggota masyarakat dari sumber mata air pribadi dan umum untuk menyirami tanaman atau minum hewan ternak. Dua hak distribusi air dari suatu tanah ke tanah yang secara bergantian atau metode lain. Hak bertangga yang meliputi batas tanah, jalan, bentuk rumah, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir yaitu tentang kaidah yang telah dilakukan dalam adat kebiasaan, maka hukumnya seperti sesuatu yang telah ditentukan dalam akad-akatan. Di antara contoh penerapan kaidah adalah jika Ahmad menyewa rumahnya kepada Rasid tanpa menjelaskan kriteria orang yang boleh menempatinya atau tanpa menjelaskan jenis pekerjaan yang boleh dilakukan Rasid di rumah tersebut, maka Rasid boleh memanfaatkan rumah tersebut seluas-luasnya. Hanya saja dia tidak boleh menjadikan rumah tersebut sebagai bengkel, tempat penyembelihan hewan, dan dapur umum tanpa izin terlebih dahulu kepada Ahmad. Jika Rasid menyewa sebuah kios di deretan kios para penjual makanan atau pakaian, maka dia tidak boleh menjadikan kios tersebut sebagai bengkel, penempatan besi, dapur umum, tempat penyembelihan hewan, dan setiap pemanfaatan kios yang merugikan dan membahayakan kios sekitarnya. Dan di penghujung kesimpulan, berdasarkan sudut pandang arsitektur bangunan, maka lafadz al-urfu kebiasaan memiliki tiga arti. Pertama, interpretasi yang dimaksud oleh pakar fikih dalam melahirkan setiap hukum yang tidak bernas dalam kitab suci dan hadis nabawi, yaitu setiap permasalahan yang bersifat umum dan berpengaruh terhadap lingkungan bangunan. Hadis riwayat Anas memberikan kelonggaran seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengembangkan perkotaan dan kehidupan duniawi mereka. Di samping juga menginspirasi umat untuk memperhatikan, mempelajari, dan menguasai berbagai ilmu non-syariat. Kaidah fikih kuwait fikihiyah adalah salah satu cabang ilmu dalam ilmu ushul fikih. Kaidah fikih berarti asas, landasan, dasar, basis, atau pondasi. Dengan demikian, kaidah fikih berarti asas, landasan, pondasi ini sebagai universal bagi pelaksanaan jurisprudensi hukum Islam. Para ulama fikih berpendapat bahwa adat istiadat jadikan salah satu faktor dalam pembentukan hukum syariat. Terjadi ketiadaan teks Al-Quran, Al-Hadis, serta adat istiadat tersebut tidak berlawan dengan prinsip-prinsip syariat Islam. Mungkin cukup sekian presentasi dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata maupun pengucapan dalam artikel ini. Saya secara pribadi mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.